bersama agar masyarakat tidak melaksanakan mudik di tahun ini. Nah, pemerintah dan seluruh aparatnya akan lakukan langkah-langkah agar penggunaan angkutan umum pada mudik tahun ini sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, khususnya terkait dengan jaga jarak atau dikenal physical distancing itu. Nah, ini akan berdampak pada harga-harga angkutan kalau memang ada juga yang mudik. Karena bisa satu mobil, satu bus itu yang berpenumpang 40, mungkin hanya tinggal 20, sehingga tentu harganya bisa melonjak. Dan juga terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangan, kami akan segera merumuskan dan kita bersama-sama kementerian lembaga terkait. Misalnya kalau sampai ada yang memaksakan diri juga untuk mudik, dia harus masuk karantina 14 hari di tempat mudiknya. Dan kalau di tempat mudik itu kita anggap tidak aman, nanti akan ada pengkategorian daerah, dia kembali ke Jakarta, bisa saja nanti dia masuk ke daerah karantina lagi untuk 14 hari. Tapi karena ini kita untuk menjaga penyebaran dari COVID-19 tanpa membunuh sama sekali kegiatan-kegiatan ekonomi kita. Pemerintah pusat dan daerah akan berkoordinasi untuk memastikan masyarakat yang akan mudik dan harus melakukan isolasi seperti saya jelaskan tadi. Dan ini sudah terjadi di kampung-kampung atau di daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Jawa Timur. Jadi sekarang kita tinggal intensifkan aja karena sudah menyadari bahayanya COVID-19 ini. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyiapkan insentif dan bantuan sosial bagi masyarakat golongan tidak mampu di tengah himbauan pemerintah untuk tidak mudik, untuk tidak menjalankan mudik. Nanti ya, Menteri Sosial nanti akan memberikan penjelasan teknis mengenai ini. Nah, juga kami ingin menghimbau penanganan COVID-19 ini di setiap negara berbeda-beda karena kondisinya berbeda-beda. Jadi tidak ada one fit solution for all. Solusi yang dilakukan negara-negara maju belum tentu cocok di kita. Misalnya India lakukan lockdown dan ternyata dampaknya seperti yang kita lihat sekarang. Nah, Presiden sangat mengingatkan kami untuk memperhatikan dampaknya ini jangan sampai membuat rakyat yang paling bawah itu menderita. Jadi mesti dipastikan bantuan sosial atau bentuk-bentuk apapun nanti itu sampai pada rakyat yang terkecil. Teman-teman sekalian, kita mau juga melihat dampak COVID-19 ini sekarang makin baik terkendali dari data-data yang kita dapat. Tapi ini adalah menyangkut masalah maraton juga dan menyangkut masalah waktu. Sekali kita lengah, belum lewat peaknya itu akan kembali lagi dia. Seperti yang terjadi di Tiongkok, masih ada second wave. Oleh karena itu disiplin kita itu dipentingkan. Saya ulangi, dipentingkan. Dan kita pun jangan menebarkan berita-berita yang tidak benar. Media, misalnya boleh titip, janganlah membuat statement-statement yang tidak benar, yang membuat masyarakat resah. Agar kita dewasa lah sekarang ini membuat pemberitaan. Pemerintah tidak akan membuat satu kebijakan yang akan menyengsarakan rakyatnya. Ini saya ingin digarisbawahi. Terkait dengan aktivitas mudik lebih dini bila terjadi sekarang ini, kita menghimbau seluruh masyarakat untuk mengingatkan untuk tidak terjadi itu. Pemerintah sebagaimana sudah diumumkan oleh Menkyu sudah menyiapkan paket stimulus jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak. Kami sedang mengevaluasi seandainya hal-hal yang perlu ditambahkan lagi. Jadi detail tadi Presiden merintahkan, coba disisir lagi. Jangan sampai ada nanti penumpukan, tapi ada yang tidak kebagian. Ini jangan dicermati, nanti Pak Menteri Sosial juga akan menjelaskan. Kita berkoordinasi dengan baik
dengan Pemda DKI karena ada 3,7 juta yang harus dirawat. Nah itu kami bertukar data dengan Pak Gubernur dan Pak Menteri Sosial sudah memfinalisasinya. Misalnya nanti karena pembelian voucher, bawaan barang itu kita lagi menghitung untuk tetap melibatkan Gojek dengan Grab sehingga juga mereka ada kerja juga. Dan nanti saya pikir dalam beberapa waktu ke depan akan terbentuk nanti mekanisme ini sendiri. Nah, semua saya mohon kita agar mengikuti protokol kesehatan COVID-19, khususnya yang terkait physical distancing. Karena hasil studi yang dibuat dengan modeling-modeling yang dibuat, baik oleh teman-teman di UI, di UGM, di ITB, BSSN, itu semua menyimpulkan bahwa jaga jarak itu sangat penting kalau kita mau selesaikan ini. Kalau kita tidak mau selesaikan, mau orang lain korban gara-gara kita, ya silakan dibuat. Saya kira kita tidak ingin keluarga kita, anak kita, istri kita itu jadi korban karena kita tidak disiplin. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan kalau masih ada masyarakat yang ingin mudik, dia harus ikut masuk karantina tadi. Dan kemudian pemeriksaan kesehatan kampungnya. Dan harus memastikan kampung itu pun mau menerima orang mudik. Karena sekarang banyak kampung di daerah-daerah lain tidak ingin menerima mudik dari Jakarta. Karena Jakarta ini kita lihat adalah sepertinya pusat atau epicentrum daripada COVID-19. Nah, terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangan, kami tadi sudah lapor pada Presiden dalam beberapa jam ke depan atau satu hari dengan besok akan membuat teknis petunjuk-petunjuknya sehingga ada buku panduan dengan Menteri Sosial. Jadi sekali lagi Presiden sudah memutuskan tadi untuk kita menghitung betul-betul jangan sampai ada rakyat yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Nah, sekali lagi saya ingin garis bawahi, tidak ada pernah keraguan-keraguan pemerintah atau lambat dalam membuat keputusan, sama sekali tidak. Proses pengambilan keputusan itu dibuat secara cermat, mendengarkan semua, dihitung semua, dan Presiden sangat concern mengenai rakyat yang berpendapatan rendah. Kami harus memastikan bahwa mereka itu dapat bantuan itu. Dan itu tugas berat daripada Pak Menteri Sosial yang sekarang sedang bekerja untuk itu. Saya kira itu penjelasan dari saya silakan Pak Menteri Sosial. Mungkin Pak Menko Perekonomian dulu, Bapak. Izin. Terima kasih Pak Mensos, Pak Menko Maritim, Bapak Ibu, teman-teman wartawan yang kami hormati. Pertama, tadi rapat yang kedua terkait dengan agenda persiapan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah di tahun 2020 ini. Yang pertama terkait dengan ketersediaan pangan, tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden bahwa pada saat sekarang dari 11 komoditas itu pemerintah sudah memonitor stok-stok yang ada, baik itu stok beras dari stok yang ada dan perkiraan panen di bulan April, Mei, dan Juni ini, dan diperkirakan kebutuhan dan untuk menjelang Lebaran untuk beras stoknya terjaga. Kemudian juga demikian pula untuk jagung, kita mempunyai stok yang cukup untuk sampai bulan Mei nanti. Demikian pula untuk bawang merah, cabai besar, cabai rawit, kemudian daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng. Khusus bawang putih sudah mulai diberikan persetujuan impor dan diharapkan dalam 1-2 bulan ini akan masuk dalam jumlah yang besar. Demikian pula untuk ketersediaan daging dan juga gula pasir. Khusus gula pasir, pemerintah sudah melakukan operasi pasar, baik itu dari pengalihan
dari industri di dalam negeri, baik itu dari Dumai sudah dialokasikan ke dalam negeri 20.000, kemudian dari Lampung ada 33.000, dan dari sektor gula untuk makanan minuman ada 250.000, dan ini didistribusikan di daerah Banten, Jabodetabek, Sumatera Utara, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Kaltim, Bengkulu, Jambi, Lampung, Jatim, dan seluruh wilayah lain. Dari segi harga, kami monitor bahwa baik itu beras medium, harga masih terjaga di 12.000, beras premium di 12.750, gula pasir di toko-toko minimarket ataupun di supermarket harga sekitar 12.500. Memang di pasar-pasar masih ada harga yang 18.000, namun Bulog sudah melakukan operasi pasar dengan harga 10.500. Demikian pula dengan harga daging sapi masih flat di 17.700, kemudian cabai rawit di 43.100, cabai merah di 32.800, kemudian bawang merah di 41.250, bawang putih di 45.200, minyak goreng curah di 12.200, minyak goreng kemasan 14.700, daging ayam di sekitar 31.000, telur ayam di 26.100. Nah, kemudian kalau kita lihat inflasi di bulan Maret masih terjaga, di mana 43 kota mengalami inflasi dan 47 kota mengalami deflasi, dan angka inflasi Maret month to month 0,1%, year on year 2,96%. Dengan demikian tadi arahan Bapak Presiden bahwa untuk seluruh pangan ini perlu dijaga ketersediaan barangnya, kemudian dari segi harga maupun jumlah maupun kualitas, dan tentunya distribusi logistiknya diharapkan tetap untuk dapat berjalan sampai dengan bulan Ramadan nanti. Kemudian juga Bapak Presiden tadi juga membahas yang terkait dengan kesiapan sektor usaha untuk membayarkan THR, dan ini diingatkan kepada pihak swasta bahwa THR ini menjadi sesuatu yang berdasarkan undang-undang diwajibkan, dan tentunya Kementerian Tenaga Kerja sudah menyiapkan hal-hal yang terkait dengan THR tersebut. Namun pemerintah sudah mempersiapkan dan memberikan stimulus-stimulus kepada dunia usaha, antara lain dengan PPh pasal 21 yang selama ini sudah diberikan kepada sektor pengolahan. Ini berdasarkan paket kemarin yang diluncurkan, yaitu melalui Perpu dan APBNP. Dukungan untuk sektor usaha ini akan diperluas tidak hanya ke sektor industri manufaktur, tetapi sektor terdampak lain juga termasuk pariwisata, jasa terkait pariwisata, transportasi, dan sektor-sektor yang nanti kami akan segera koordinasikan untuk ditambahkan. Kemudian yang terakhir tentu supply daripada sektor utilitas dan energi tadi disampaikan oleh Menteri ESDM, baik itu dari segi ketenaga listrikan, bahan bakar minyak maupun LPG siap untuk menghadapi Lebaran nanti. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman wartawan sekalian. Melengkapi penjelasan Bapak Menko Maritim, yang pertama Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami agar memikirkan suatu program khusus bagi daerah-daerah seperti DKI yang intinya untuk mengurangi lonjakan arus pemudik dari DKI ke daerah-daerah lain, sehingga diputuskan akan diberikan bansos khusus untuk DKI dalam rangka untuk meredam arus mudik ke daerah lain. Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Menko Maritim
Dan intinya tadi juga Bapak Presiden meminta agar seperti yang disampaikan Bapak Menko Maritim, karena sudah cukup banyak program-program bansos yang digelontorkan oleh pemerintah, antara lain yang seperti PKH, program sembako, dan sebentar lagi kartu prakerja dan beberapa insentif kepada dunia usaha. Kami diminta untuk mendukung dengan cermat agar tidak tumpang tindih, sehingga benar-benar yang terdampak paling parah yang para pekerja harian dari sektor informal khususnya di DKI ini benar-benar bisa mendapatkan haknya. Saya kira Bapak Presiden tadi sudah jelas dan meminta kepada kami agar dalam waktu paling lama 2 minggu kami sudah bisa merealisasikan program bansos khusus ini di DKI. Tentunya nanti mengenai besaran dan mekanisme kami akan koordinasi dengan Bapak Mendagri, dan Keuangan, Bapak Menko Maritim, selaku Menko Maritim, agar bisa dipastikan program-program khusus ini tidak terlalu tumpang tindih dan benar-benar dengan berdasarkan data yang bisa ditemukan. Saya kira dari saya sementara itu prinsipnya kami bekerja keras untuk memastikan agar arus mudik bisa seminim mungkin dan juga yang tidak mudik bisa juga tetap menjalani kehidupannya dengan normal dan tidak terlalu merasakan tekanan ekonomi yang lebih dasar lagi. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Mohon izin Pak Menko. Cek. Mohon izin Pak Menko. Ada yang mau dipertanyakan oleh media ini Pak. Silakan. Ya. Selamat siang Pak Menko dan juga Pak Mensos. Saya Bayu dari Harian Jawa Pos Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi Presiden di awal sempat mencetuskan ide untuk mengganti hari libur nasional untuk Idul Fitri kali ini. Nah itu apakah sudah ada keputusan soal itu dan bagaimana nanti mekanismenya? Lalu yang kedua, menanggapi tadi penjelasan Pak Menko Maritim, apa pertimbangan utama pemerintah untuk memutuskan bahwa urusan mudik ini menjadi imbauan saja, bukan larangan tegas seperti yang diharapkan beberapa pihak, gitu Pak? Karena saat ini pun terbukti masyarakat sebagian itu ternyata ya tidak patuh juga terhadap imbauan-imbauan itu dan masih tetap nekat mudik gitu. Yang berikutnya adalah kemarin Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek memberikan sejumlah rekomendasi untuk pembatasan layanan angkutan umum dari dan ke Jabodetabek, juga pembatasan layanan di jalan arteri maupun jalan tol kepada jasa marga. Nah, apa jawaban pemerintah terhadap usulan dari DPTJ ini, Pak? Dan seberapa besar kalau memang diiyakan, seberapa besar pembatasannya begitu? Itu untuk Pak Menko Maritim dan Pak Mensos. Dan yang kedua soal penjelasan dari Pak Menko Perekonomian untuk Ramadan nanti Pak, apakah juga akan dilakukan operasi pasar begitu Pak selama bulan Ramadan? Dan yang kedua untuk realnya stok gula dan bawang terutama di pasaran saat ini ada berapa banyak Pak, dan apakah sudah bisa dipastikan distribusinya merata begitu ke semua pasar? Karena di beberapa tempat kami masih mendapati keluhan mahalnya harga gula, langkanya bawang putih seperti itu. Dan yang terakhir adalah
kira-kira apakah bisa diperkirakan atau dipastikan harga komoditas-komoditas itu bisa normal kembali, terutama yang seperti diminta Pak Presiden tadi, harga bawang putih bisa kembali jadi sekitar 30-an ribu dan gula bisa jadi 12.500. Nah itu kira-kira apakah sudah ada perkiraan waktunya begitu Pak dari hasil operasi pasar yang tadi Bapak sampaikan? Itu saja Pak Menteri, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat siang. Jawab. Ya, silakan Pak Menteri. Jadi yang pertama, pertimbangan utamanya kita lihat dari tadi menjawab pertanyaan tadi juga bahwa orang kalau dilarang pun mau mudik saja gitu. Jadi kita tidak mau, hanya sekarang kita himbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik pasti bawa penyakit. Ya hampir pasti bawa penyakit. Nah kalau bawa penyakit itu di daerah udah terbukti ada yang meninggal, bisa keluargamu gitu. Nah kita tidak mau itu. Oleh karena itu kita anjurkan untuk tidak mudik. Nah, karena tidak mudik, kita harus ada beri kompensasinya di sini, dan itu kita lakukan. Jadi pertimbangan utama kita supaya juga ekonomi itu tidak mati sama sekali, ya, supaya ekonomi itu tidak mati sama sekali. Dan ini kami lihat setelah kita hitung semua, mungkin pilihan yang terbaik dari banyak pilihan yang mungkin juga tidak cocok. Katakan kita lockdown. Kita sudah lihat di India kasusnya. Kita lihat di Malaysia. Di Cina sendiri kan hanya di Hubei itu lockdown. Jadi dari pertimbangan-pertimbangan semua itu, kita lihat ini dan kita sarankan ke Presiden. Dan ke Presiden lebih jernih lagi melihat kalau itu kita lakukan, dampak yang paling kena adalah masyarakat paling bawah. Nah, beliau tidak mau. Tetapi kalau kita tadi bisa mendisiplinkan rakyat kita dan bantuan media juga untuk memberikan berita yang pas dengan menjaga jarak itu akan sangat-sangat membantu. Kenapa? Dari hasil modeling kita yang ada, cuaca Indonesia ekuator ini yang panas dan juga humidity-nya tinggi, itu untuk COVID-19 ini tidak kuat. Tapi kalau tadi jaga jarak tidak dilakukan, itu juga jadi tidak berarti. Nah sekarang ini tergantung kita. Kita ini mau bagaimana? Semua, apalagi yang elit-elit sekarang ini, saya himbau betul, janganlah Anda mentwist berita-berita yang tidak benar. Dewasalah sekali-sekali. Ya, jangan dipolitisasi yang begini-gini. Anda bisa turut menjadi bagian membuat orang lain mati gara-gara beritamu yang tidak jelas. Gara-gara informasi najar, kita tidak mau. Nah oleh karena itu semua secara detail kita lihat. Kemudian mengenai pembatasan, contoh mengenai pembatasan, coba Anda baca dengan cermat. Itu hanya rekomendasi dari Ibu Polana. Tidak ada diputuskan. Itu tadi maaf itu tadi dari Kumparan yang memberikan dari siapa sih? Jawa Post yang memberikan berita itu, dari CNN yang mendengungkan itu, kan tidak elok. Ini kan untuk kepentingan bangsa kita. Itu prosesnya itu tetap dari Satgas nanti menanukan kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan nanti merekomendasikan. Tapi inilah nanti kira-kira isinya. Apa yang kami lakukan ini adalah memberikan semua informasi supaya disiapkan pilihan manapun yang kita lakukan, kita sudah siap. Jadi teman-teman sekalian, saya sekali lagi berkali-kali ingin titip, Anda bisa membuat kita semua selamat, tapi Anda juga bisa membuat kita semua juga tidak selamat. Atau banyak. Kalau kita tidak tadi dewasa mengenai masalah berita. Saya kira itu dari mengenai liburan massal, liburan rakyat ini juga lagi dihitung. Apakah tadi ada usulan? Kita lagi menerjemahkan semua. Nanti liburan ini mungkin diberikan lebih banyak di akhir tahun atau bagaimana, sedang dihitung. Tadi usulan juga ada dari itu. Jadi kami sedang merumuskan teknis sekarang di bawah untuk pelaksanaan itu, termasuk tadi masalah yang disampaikan oleh Pak Ari, bagaimana tadi bantuan-bantuan ke bawah jangan sampai overlapping tadi. Saya kira itu penjelasan.